Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 997. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Manusia adalah fakta saat itu, dan Papilun Pedang Tongtian bahkan membatasi Master Pedang Abadi karena ini. Jika tidak, Master Pedang Abadi tidak akan kawin lari bersamanya. Apa? Saat ini Su Xiao Xiao tiba-tiba muncul di bahu King Qiuji. Dia mengerutkan kening lalu berkata, "Pegunungan ini memiliki bau yang sangat rumit. Sepertinya masih ada banyak roh jahat di sini." Ada orang luar berani masuk ke pegunungan Tiandang lagi. Sepertinya ada daging untuk dimakan lagi hari ini. Pada saat ini, di angkasa yang jauh, sekelompok ahli monster dengan bulu yang aneh menatap ke arah kapal terbang Qincen yang lewat, menunjukkan senyuman yang mengerikan. Di antara para master dari kelompok ras monster ini, pemimpin keduanya berada di ranah tapair guru suci, dan yang lainnya adalah master yang lebih lemah. Sebuah kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Mereka ditempatkan di sekitar pegunungan Tiandang sepanjang tahun, menunggu kesempatan untuk menyerang secara diam-diam orang-orang yang memasuki pegunungan Tiandang. Pegunungan Tiandang kaya akan material dan juga ada tempat terlarang seperti makam kuno, yang telah menarik banyak ahli pedang dan orang-orang kuat lainnya untuk datang. Meskipun seram, namun tidak banyak harapan yang akan memasuki tempat ini setiap tahunnya. Dan orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama dan mereka berspesialisasi dalam bisnis perampokan. Master dari klan monster itu kemudian melesat. Semakin mereka dekat dengan kapal terbang Qincen, master klan monster ini juga kemudian melihat Yuqiansu dan King Qiuji. Semuanya kemudian menatap menunjukkan ekspresi fanatik. Hahaha, bos, sepertinya kali ini kita mendapat banyak keuntungan. Ada dua wanita. Dan kedua wanita itu sangatlah cantik. Ini pertama kalinya saya melihat wanita cantik seperti itu di pegunungan Tiandang selama ribuan tahun. Hei bos, jangan buru-buru membunuh kedua wanita itu. Mainkan terlebih dahulu lalu bunuh. Diam, pihak lain ada di sini. Lakukanlah, jangan biarkan domba-domba gemuk itu kabur, kata pemimpin tim mereka. Dan kemudian pemimpin tim itu langsung melayangkan serangannya untuk menghentikan kapal terbang Qincen. Orang-orang dari ras serigala iblis dan juga ras elang darah. Mereka semua adalah keturunan campuran, kata Su Xiao Xiao. Dia benar-benar melihat ras monster di sini. Apakah kamu penduduk asli pegunungan Tiandang? Kata Qincen. Dia saling memandang dan berkata dengan tenang, "Tuan, mereka pasti para bandit di pegunungan Tiandang ini. Sebagian besar mereka adalah kultivasi biasa klan iblis. Mereka sering menyerang dan membunuh orang yang lewat di sini," kata Mu Jipeng. "Oh, menarik. Menghentikan kami, apakah kalian ingin mati?" kata Qincen. Dia sebenarnya sudah lama merasakan keberadaan pihak lain, namun dia tidak berencana membuat masalah. Akan tetapi pihak lain yang memulai, maka Qincen tidak bisa tinggal diam. "Sombong, bunuh dia." Pemimpin klan iblis itu langsung memberi perintah. Segera klan iblis yang kuat ini bergegas menuju ke arah Qincen dan yang lainnya. Beberapa dari mereka sudah mulai merubah bentuk tubuh mereka. Sebagian dari mereka berubah menjadi serigala iblis, elang merah darah, atau harimau yang ganas. Mereka menunjukkan kemampuan mereka satu persatu dan kemudian menyerang ke arah Qincen. Cari mati. Di samping, Mu Jipeng tidak bisa menanya, dia langsung melayangkan ayunan pedangnya ke arah para monster itu. Boom! Aura pedang yang mengerikan melesat ke langit dan darah segera terciprat. Lebih dari selusin monster langsung terluka parah dan bahkan beberapa langsung hancur berkeping-keping di tempat. "Saya akan menangani orang ini." Tahap air guru suci dari klan elang darah meraung dan melolong panjang. Dia langsung membakar darah di sekujur tubuhnya dan langsung menyerang ke arah Mu Jipeng. Sementara monster serigala iblis, dia langsung melayangkan satu cakarnya ke arah Qincen. Melihat itu King Qiuji mendengus.
Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Dia kemudian muncul di depan Qingchen. Tiba-tiba dia tersenyum. Dan di saat yang sama di belakangnya, 9 ekor rubah putih tumbuh dan berubah menjadi rubah putih yang melayang di langit. Sepasang matanya yang menggoda, yang tak ada habisnya, itu kemudian menatap monster serigala iblis itu. Apa? Rubah peri berekor 9. Pupil mata master iblis serigala itu menunjukkan kengerian. Dan saat berikutnya, ekspresinya menjadi kusam, seolah-olah dia telah menjadi mayat hidup. Dan di sisi lain, Mu Jipeng nampak berhasil mengalahkan monster elang darah. Aku ingin bertanya di mana sekte pedang penghancur, kata Qingchen. Dia dengan tenang bertanya kepada monster iblis serigala itu. Tuan Muda Chen, serahkan saja kepadaku, kata King Qiuji. Dia tersenyum. Dia penuh pesona dengan godaan yang sangat kuat. Bahkan Mu Jipeng di samping tidak berani menatap King Qiuji karena dia takut kehilangan akal sehatnya. Setelah beberapa saat, King Qiuji akhirnya telah menanyakan beberapa informasi dari pikiran monster serigala iblis itu. Tuan, sekte pedang penghancur berada di kedalaman pegunungan Tiandang, dekat dengan makam pedang. Tetapi orang-orang dari iblis serigala dan iblis elang ini hanya mengetahui beberapa, dan mereka belum pernah masuk ke dalamnya. Aku hanya mendapatkan berita itu, dan aku juga tidak tahu apakah sekte pedang penghancur masih ada di dalamnya atau tidak, kata King Qiuji. Mendengar itu, Qingchen mengangguk. Bagaimana cara menghadapi dua monster ini, kata King Qiuji. Dia bertanya. Bebas, apapun yang kamu ingin lakukan, kata Qingchen. Segera King Qiuji langsung meremas kepala lawan, dan seketika cahaya jiwa monster yang tak terlihat dan darah menyatu. Tetapi itu kemudian diserap oleh jepit rambut darah Su Xiaoxiao. Dan di saat yang sama, monster elang darah juga dipenggal, dan itu juga diserap oleh Su Xiaoxiao. Qingchen kemudian hanya melihat cahaya di atas jepit rambut Su Xiaoxiao menjadi semakin cemerlang. Setelah mengetahui lokasi umum sekte penghancur pedang, Qingchen dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Qingchen dan yang lainnya pergi, beberapa ras di kejauhan yang merasakan pertempuran di sini, mereka semua menggigil. Binatang-binatang iblis ini akhirnya pergi, dan mereka membunuh master dari ras iblis serigala iblis, dan juga master dari ras elang darah. Mereka kemudian bertanya-tanya siapakah orang-orang ini. Dan setelah menyadari bahwa tujuan Qingchen adalah pergi ke makam pedang, mereka kemudian langsung pergi dari sana untuk melaporkan ini kepada kekuatan mereka masing-masing. Setelah mereka melaporkannya, para pemimpin dari kekuatan mereka nampak langsung marah. Tidak ada yang bisa menjadi liar di pegunungan Tiandang kita. Ayo, pergi. Orang-orang ini berkedip dan menghilang dari sini dengan cepat. Saat ini Qingchen dan rombongannya bergegas ke kedalaman pegunungan Tiandang. Kali ini mereka terlalu malas untuk menimbulkan masalah dan menahan aura mereka. Saat ini kecepatan kapal terbang yang dikendalikan oleh Mu Jipeng begitu cepat, sehingga bahkan ahli guru suci tahap air biasa pun tidak akan dapat mengejarnya. Bahkan jika banyak orang merasakan Qingchen dan kapal terbangnya, mereka semua tidak akan memiliki kesempatan untuk melacaknya. Dan di sepanjang jalan, Qingchen juga belajar lebih banyak tentang pegunungan Tiandang. Dan Qingchen juga memahami beberapa fakta tentang pegunungan Tiandang. Adapun sekte penghancur pedang menurut ingatan dari monster serigala iblis, lebih dari 10.000 tahun yang lalu itu juga merupakan milik kekuatan yang relatif kuat di pegunungan Tiandang. Pegunungan Tiandang terlalu luas dan lokasinya sangat rumit. Seminggu kemudian, Qingchen akhirnya sampai di posisi sekte pedang penghancur. Datang ke daerah ini karena kehati-hatian, Qingchen dan yang lainnya tidak terbang tinggi, tetapi mereka terbang secara rendah. Kenapa ada begitu banyak monster di sini? Selama penerbangan, Qingchen mengerutkan kening. Di pegunungan ini ada monster di mana-mana. Sepertinya ada yang tidak beres, kata Qingchen. Dia mendapat firasat buruk. Melewati gunung demi gunung, Qingchen merasa bahwa dia tidak terlalu jauh dari area tengah pegunungan ini, dan seharusnya sekte penghancur pedang ada di depan. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres di sini, kata Mu Jipeng. Tidak hanya Qingchen, orang lain juga merasakan ada yang tidak beres karena terlalu banyak monster di sini dan variasinya sangat banyak. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi lokasi sekte manusia? Di dalam bangunan itu ada banyak monster, kata Su Xiaoxiao. Dia juga muncul di bahu King Qiuji. Pergi dan lihat, kata Qingchen. Sosoknya bergetar dan mereka kemudian sampai di puncak gunung
dan kemudian melihat pegunungan di kejauhan. Lokasi itu seharusnya adalah alamat sekte penghancur pedang, akan tetapi melihat ke depan, mata Qin Chen tiba-tiba memadat. Di gerbang sekte penghancur pedang, di mana itu seharusnya posisi sekte pedang penghancur, akan tetapi kekuatan klan iblis di tablet batu besar itu di gerbang. 3 karakter tertulis, Sekte Ba Xiong. Sekte Ba Xiong atau disebut juga sekte beruang tiran. Mengapa tempat ini menjadi sekte beruang tiran? Kemana perginya sekte penghancur pedang? Apakah itu dihancurkan oleh sekte beruang tiran ini? Kata Qin Chen, hatinya tenggelam. Tidak peduli apa yang terjadi, pegunungan yang awalnya milik sekte penghancur pedang tetapi sekarang itu ditempati oleh sekte klan iblis. Ini jelas merupakan pertanda buruk. Chen Shao, apa yang harus kita lakukan? Kata Yu Qiansu, dia mengerutkan kening. Apa yang bisa kita lakukan? Karena tempat ini telah menjadi wilayah sekte beruang tiran, akan lebih mudah untuk bertanya kepada orang-orang dari sekte beruang tiran ini. Kata Qin Chen, matanya dingin. Dia tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki akar masalahnya, dan dia tidak ingin mengganggunya. Sosoknya kemudian bergetar, dan Qin Chen langsung pergi ke tempat sekte beruang tiran berada. Dan boom! Di saat Qin Chen mendekati posisi sekte beruang tiran berada, segera di antara seluruh gerbang gunung sekte beruang tiran, serangkaian cahaya mengerikan tiba-tiba muncul, bergemuruh, dan deretan cahaya aura pedang melonjak ke langit, seolah-olah merasakan seorang musuh. Itu langsung memblokir Qin Chen dan yang lainnya untuk masuk. Apa sekte beruang tiran ini sebenarnya masih memiliki sebuah formasi yang besar, dan itu masih berupa formasi pedang. Apakah formasi ini berasal dari sekte penghancur pedang? Kata Qin Chen, tatapannya memadat, dan dia melihat aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Aura pedang ini berubah menjadi cahaya pedang yang pekat, dan itu langsung menembak ke arah Qin Chen. Potong. Mu Jipeng seketika melompat dan pedang di tangannya langsung menghantam dengan keras, dan segera itu meledakkan aura pedang ini. Akan tetapi kemudian sejumlah besar aura pedang lahir kembali, seolah-olah tidak ada habisnya dan abadi. Suasana yang abadi, kata Qin Chen, dia sedikit terkejut. Formasi ini ternyata merupakan suasana yang abadi, meskipun itu agak berbeda dari roh pedang abadi yang dia warisi dari Master Pedang Abadi. Akan tetapi roh itu sangat mirip, seolah-olah itu berasal dari asal yang sama. Qin Chen merasa bahwa meskipun sekte pedang penghancur tidak mewarisi dari papilun pedang Tongtian, namun Qin Chen memiliki keyakinan bahwa sekte itu memiliki hubungan yang baik dengan papilun pedang Tongtian. Mengaum. Pada saat ini suara gemuruh datang dari sekte beruang. Pada saat berikutnya, beberapa sosok menakutkan terbang, menatap Qin Chen dengan mata yang dingin. Pemimpinnya adalah sosok kekar, tingginya 3 kaki. Monster-monster besar mengikuti dari belakangnya. Ternyata itu adalah monster beruang. Beruang iblis ini penuh dengan darah yang melonjak, dan mereka meledak dengan napas yang menakjubkan, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Siapa yang mulia, mengapa Anda ingin masuk tanpa izin ke sekte beruang saya? Kata master sekte beruang itu. Dia memandang Qin Chen dan kelompoknya dengan mata yang suram. Dan di belakangnya ada juga 3 monster beruang, dan aura mereka bertiga berada di ranah guru suci tahap akhir. Saudaraku, mengapa bicara omong kosong dengannya? Mereka berani menerobos masuk ke sekte beruang kita. Bunuh saja secara langsung. Kata seorang iblis beruang itu. Dia menatap ketiga Qin Chen dengan dingin. Xiong jangan impulsif. Kata ahli teratas dari kata ahli terkemuka dari sekte beruang itu. Dia memiliki mata yang suram, terutama ketika dia melihat Qin Chen dikelilingi oleh aura pedang. Terlebih lagi ketika dia melihat ke arah King Qiuji, dia seketika merasakan perasaan bergetar yang kuat di hatinya. Dan ada sedikit rasa takut tanpa suatu alasan. Sekte beruang tiran, kami di sini untuk menemukan sekte penghancur pedang. Saya mendengar bahwa ini dulunya adalah wilayah sekte penghancur pedang. Namun mengapa sekarang ini menjadi sekte beruang tiran Anda? Kata Qin Chen dengan datar. Dia langsung berkata ke intinya. Apakah kamu dari sekte penghancur pedang? Iblis beruang terkemuka itu tiba-tiba mengangkat pandangan dingin di matanya. Jadi, apakah kamu datang ke sini mencari masalah? Kakak, kataku apa? Manusia ini tidak baik. Mereka datang untuk sekte penghancur pedang. Bunuh mereka. Semua orang, dengarkan perintahku.
bunuh mereka. Beruang raksasa di belakang beruang iblis itu meraung, dan tubuh besarnya tiba-tiba bergegas menuju ke arah Qingchen. Boom! Lingkaran cahaya kuning bumi menyebar dan telapak tangan beruang raksasa itu berubah menjadi gunung suci kuno dan langsung berjatuhan dengan keras ke arah Qingchen. Cari mati. Ketika Mu Jipeng melihat ini, dia langsung mengayunkan pedangnya. Segera cahaya pedang dilesatkan oleh Mu Jipeng dan langsung bertabrakan dengan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh beruang raksasa itu. Seketika telapak tangan yang dilepaskan oleh beruang raksasa itu diblokir. Buka formasi besar. Setelah melihat ini, master lain dari sekte beruang tiran mendesak formasinya. Dan segera aura pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi cahaya pedang yang pekat, dan kemudian sekali lagi membungkus ke arah Qingchen. Awalnya Qingchen datang ke sini, dia hanya ingin berbicara dengan baik-baik. Akan tetapi, sekte beruang tiran ini tidak mengerti niat baiknya. Dia hanya ingin mencari tahu informasi tentang sekte pelancur pedang. Namun karena sekarang pihak lain telah memulai, maka Qingchen tentu saja tidak akan tinggal diam. Qingchen langsung melesat ke sekte tersebut dan pada saat yang sama sumber di tubuhnya didesak. Dan suasana abadi juga muncul di tubuhnya. Dan tiba-tiba, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung dibentuk di tangan Qingchen. Energi pedang itu sepertinya dapat menembus langit dan itu dengan keras jatuh ke arah sekte beruang. Melihat itu, iblis beruang raksasa dari sekte beruang nampak berubah warna dan tubuhnya tiba-tiba terguncang untuk menghentikan Qingchen. Namun sebelum dia bisa mengambil tindakan, tiba-tiba sesosok muncul di sampingnya. Lalu kemudian sebuah telapak tangan langsung dilayangkan oleh sosok itu dan langsung mengguncang beruang raksasa itu. Lawanmu adalah aku, kata King Kyuji. Dia tertawa, ternyata dia yang melangkah maju dan langsung bertarung dengan beruang raksasa itu. Ketika banyak master dari sekte beruang tiran di bawah melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir habis. Dan mereka terbang dengan liar. Saat berikutnya, energi pedang yang tak berujung di tangan Qingchen langsung jatuh. Meskipun formasi di gerbang sekte beruang tiran itu sangat kuat, akan tetapi itu tidak akan bisa menahan serangan pukulan abadi Qingchen. Qingchen sendiri adalah master formasi tingkat atas, dan dia dapat dengan mudah melihat kelemahan formasi dari sekte beruang itu. Ketika gerbang gunung sekte beruang tiran itu dihantam untuk pertama kalinya, di gerbang itu sudah muncul retakan-retakan. Dan kemudian setelah beberapa saat, seluruh gerbang gunung besar dan juga formasinya itu langsung hancur. Melihat itu, master sekte dari sekte beruang tiran dan master lainnya dari sekte beruang tiran yang naik ke langit dari pegunungan yang rusak, semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan marah. Mereka melihat formasi besar penjaga markas mereka hancur di depan mata mereka. Manusia, kamu sebagai orang dari sekte penghancur pedang, kamu harus tahu bahwa sekte beruangku adalah sekte di bawah komando 5 sekte besar teratas, dan hari ini kamu pasti akan mati, kata master sekte dari sekte beruang. Dia meraung, dan kemudian seluruh sosoknya berubah menjadi beruang raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Dan kemudian kekuatan aturan bumi langsung dirilis olehnya untuk menyerang Qingchen. Melihat itu, Qingchen hanya mencibir. Dia mengabaikan serangan master sekte beruang itu. Dia kemudian berjalan ke depan master sekte beruang itu. Menghadapi serangan dari master sekte beruang itu, Qingchen sama sekali tidak menghindar dan tinju pembunuhnya sudah meledak dalam sekejap. Boom! Dan setelah tabrakan, nampak master sekte beruang tiran langsung dipukul mundur oleh serangan Qingchen. Apa? Master sekte beruang tiran nampak berteriak dengan sedikit ngeri. Dengan darah yang menetes dari telapak tangannya, dia memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Dia kemudian memandang Qingchen dengan sedikit tidak percaya. Akan tetapi dia kemudian meraung lagi dan segera gelombang kekuatan cahaya iblis muncul dari tubuhnya lagi. Kekuatan iblis ini itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Kemudian itu berubah menjadi bayangan titan primordial di belakangnya. Bayangan itu berwarna kuning, seolah-olah seperti dewa bumi kuno. Oke, Qingchen sedikit terkejut. Master sekte dari sekte beruang tiran ini cukup kuat dan kekuatan iblis di tubuhnya sangat istimewa. Dia sebenarnya memperbaiki lukanya dalam sekejap.
"Anak ras manusia, kamu sedang mencari kematian," kata Master Sekte Beruang itu. Dia datang lagi untuk bertarung. Segera cahaya ilahi yang tak ada habisnya melonjak dari tubuhnya, dan serangan mengerikan terus berlanjut. Dia mendorong kekuatan seluruh pegunungan naik dan turun dan meledak ke arah Qinchen. "Menarik," kata Qinchen. Dia melihat ke atas. Pada saat Master Sekte Beruang Tiran ini mengambil inisiatif, kekuatan pegunungan di dekatnya tampaknya tertarik dan diintegrasikan ke dalam serangan tersebut. "Tuan muda, izinkan saya datang," kata King Kyuji. Sosoknya berkedip-kedip dan dia akan mengambil tindakan. Akan tetapi dia segera dihentikan oleh Qinchen. Dan kemudian sosok Qinchen berkedip-kedip. Dia akan menghadapi Master Sekte Beruang ini dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Master Sekte Beruang Tiran. Segera kedua belah pihak langsung bertabrakan, beradu pukulan di langit. Segera suara gemuruh-gemuruh di mana-mana terdengar. Qinchen dan Master Sekte Beruang Tiran itu bertabrakan satu sama lain di langit. Itu meletus menjadi suara gemuruh yang menakutkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.